Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Rahmawati dengan NIM 06081282227023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video mengenai tools yang ada di Microsoft Word guna memenuhi tugas pada mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hafiza MT dan Bapak Budi Mulyono MSc. Nah, di sini untuk toolbar yang pertama, yakni ada file, di mana file ini memiliki beberapa menu. Yang pertama ada menu new, di mana ini berfungsi untuk membuat dokumen baru. Dan di sini juga ada beberapa templates yang bisa kita gunakan untuk membuat dokumen, seperti untuk CV dan juga untuk cover, baik itu proposal maupun file-file yang akan kita gunakan, yang akan kita buat. Lalu untuk menu selanjutnya yakni ada open. Nah, fungsi open ini ialah untuk membuka dokumen yang baru saja kita buat. Bisa dari recent file ataupun bisa dari OneDrive yang merupakan penyimpanan secara online. Nah, selanjutnya itu ada disk PC, di mana disk PC ini ialah file-file yang ada di komputer kita. Nah, kita juga bisa mencari file yang ada di komputer dengan cara mengklik browse di sini. Lalu, untuk menu selanjutnya yakni ada dua pilihan. Ada save dan juga ada save as. Nah, untuk perbedaan antara save dan save as ini, yang pertama itu save untuk menyimpan dokumen baru secara langsung. Namun, untuk save as sendiri, itu ialah menyimpan dokumen yang namanya kita bisa ubah. Misalkan saja kita mau menyimpan di tempat yang lain, baik itu di tempat media, ISC, BA, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa mengubah format dari dokumen yang telah kita buat, ataupun tipenya. Misalkan ini sudah dalam tipe Word dokumen. Kita bisa mengubah menjadi PDF maupun dalam bentuk tipe yang lainnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya itu ada menu print, di mana menu print ini untuk mencetak file yang sudah kita buat. Nah, jika sudah terhubung, maka kita langsung saja klik ada tulisan print di sini. Jika sudah, maka langsung file-file yang telah kita buat langsung tercetak dengan mudah. Selanjutnya itu ada menu share, di mana menu share ini ialah untuk menu berbagi, dan ada menu export. Ini adalah salah satu fasilitas atau fitur yang dapat digunakan untuk mengubah dokumen menjadi bentuk ekstensi lainnya. Seperti kita bisa membuat dokumen ini sebagai PDF ataupun XPS dokumen. Bisa juga mengubah file tipe yang telah kita buat ini. Nah, selanjutnya, pada menu selanjutnya, yakni ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini adalah tools yang memudahkan kita untuk memilih beberapa opsi yang secara tepat. Misalnya saja, itu ada beberapa pilihan, seperti New, yang membuat kita bisa membuat dokumen baru, dan dapat menghapus pilihan tersebut dengan mengklik tanda centangnya saja. Contohnya seperti ini. Itu sudah ada dokumen baru. Nah, kalau misalkan kita hapus centangnya, dokumen barunya akan hilang. Selanjutnya, yakni ada ribbons. Nah, di sini ribbons adalah semacam grup untuk mengendalikan beberapa perintah dan opsi yang ada di dalamnya. Misalnya saja, yang pertama itu ada auto hide ribbon. Nah, ini ialah menghilangkan ataupun menyembunyikan ribbons ataupun pilihan-pilihan yang sebelumnya telah ada. Lalu yang kedua, yakni ada show tabs. Nah, ini ada tabsnya saja yang ditampilkan. Dan yang terakhir itu ada show tabs and comments. Nah, ini semua hal yang kita bisa gunakan di dalam Microsoft Word ini sudah bisa tampil. Seperti penulisan, lalu ada ukuran huruf, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk selanjutnya ada title bar atau judul. Nah, di Microsoft Word ini ataupun file ini, saya namakan dengan nama saya sendiri dan lengkap dengan NIM dan juga soal Gform sebagai tugas pada pertemuan kemarin. Nah, di sini juga kita bisa melihat rules ataupun penggaris yang ada di Microsoft Word ini.
Rule merupakan penggaris. Nah, untuk menampilkan rule ini, kita bisa mengklik bagian view, lalu bisa mencentang ada tulisan rule di sini. Jika tidak ingin dilihatkan, maka kita hapus saja centangnya. Jika ingin dilihatkan, kita klik kembali centangnya. Begitupun dengan grid lines, di mana ini adalah sebuah kotak-kotak di dalam file yang akan kita buat. Jika nanti ada gambar maupun tulisan di luar kotak-kotak ini, maka file yang akan kita print itu akan mepet dengan ujung kertas. Lalu selanjutnya ada navigation pane, di mana ini kita bisa mencari hal-hal yang sulit kita temukan di dalam file yang kita buat. Misalnya saja ini kita bisa membuat heading ataupun dalam judul-judul makalah yang telah kita buat seperti bab, subbab. Lalu ini ada page ataupun halaman pada Word yang kita buat. Selanjutnya itu ada result, di mana ini ialah sebuah kata yang misalkan kita cari di sini ialah kata jika. Nah, di sini jika kita klik enter, maka semua kata jika pada word yang kita tulis itu semua ada di dalam result ini. Seperti ini. Nah, lalu kita tutup saja. Selanjutnya kita bisa unklik ataupun menghapus centang di grid lines ini agar layar ataupun tampak di Word ini itu tidak ada kotak-kotaknya. Lalu tools yang selanjutnya yakni ada zoom out ataupun control zoom yang ada pada Word yang telah kita buat. Misalnya saja di sini ada control zoom. Nah, ini kita bisa memperbesar tampilan yang ada di layar ini. Ataupun kita juga bisa memperkecil dengan cara menariknya ke sebelah kiri. Jika ingin memperbesarnya, kita tariknya ke sebelah kanan. Seperti ini. Untuk tools yang selanjutnya, yakni ada view option. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan lembar kerja ke dalam read mode, lalu ada print layout, dan yang terakhir ada web layout. Untuk selanjutnya, yakni ada dokumen area. Dokumen area di sini ialah lembar kerja yang telah kita buat di dalam Word. Nah, kemudian yang ada pada pojok kiri di bawah ini ialah status bar, di mana ada yang paling kiri di sini ialah menunjukkan halaman, yakni ada page 1 dari 14. Selanjutnya, yakni ada language ataupun bahasa yang kita gunakan di dalam Word yang telah kita buat. Selain itu juga, kita bisa melihat insert di sini, kita bisa menambahkan tabel, kita bisa membuat tabel, dan juga bisa menggunakan Excel spreadsheet di dalam Word ini. Lalu kita juga bisa menambahkan gambar dari device ataupun komputer kita, dan juga bisa menambahkan gambar dari Google ataupun secara online. Lalu ada shapes ataupun ukuran-ukuran seperti persegi, ada lingkaran, ada segitiga, tanda panah, bintang, dan juga ada line serta sebagainya yang kita bisa gunakan dalam membuat Word agar bisa memperjelas dan juga mempercantik file yang akan kita buat. Nah, di sini juga ada header, yakni header ini ialah letaknya itu di pertama, seperti ini. Ini ialah header. Jika kita klik 2 kali di sini, maka headernya itu akan berubah menjadi warna abu ataupun sedikit pudar begitu. Kita bisa kembalikan di sini. Selanjutnya, selain ada header, itu ada footer juga. Nah, footer ini letaknya di bawah halaman. Kalau header tadi di atas halaman, footer ini di bawah halaman. Seperti itu. Oke, selanjutnya, selain hal itu, ada juga ini yang namanya equation. Jika kita matematika banget, itu akan memerlukan equation ini, di mana kita bisa menulis hal-hal yang berbau matematika secara jelas. Jadi misalkan saja itu ada tanda panah yang berbeda dengan shape tadi, lalu ada akar dan lain sebagainya yang kita gunakan dalam membuat soal ataupun hal-hal yang berbau matematika. Sini bisa kita kembalikan. Selanjutnya, yakni kita juga bisa melihat layout ataupun ukuran file yang
telah kita buat. Misalkan aja ada marginsnya, yakni ada kanan kiri atas bawah, lalu ada ukurannya, kita bisa menggunakan portrait ataupun landscape, ada size-nya, ini ada ukuran kertas, dimana kita bisa menggunakan A4, A6, A5, dan sebagainya. Bahkan kita juga bisa men-setting ukuran kertas yang kita gunakan dalam membuat Word ini. Nah, kita juga bisa menggunakan columns, ada 1, 2, 3, ada juga di bagian kiri, kanan, dan juga banyak columns lainnya. Baiklah, selain yang tadi, ada juga tools yang sederhana lainnya, yakni di bagian home, di mana ada format font yang akan kita gunakan, lalu ada ukuran fontnya, kita bisa memperbesar maupun memperkecil font, lalu ada format untuk mengubah secara cepat font yang akan kita gunakan, misalkan saja untuk kapital hanya di depan, ataupun semuanya itu kapital, dan semuanya itu huruf kecil, ataupun juga ada huruf besar, huruf kecil, seperti itu. Nah, kita bisa kembalikan lebih dulu. Selanjutnya itu kita ada bisa membuat bold tulisan, ada italic ataupun penulisan miring pada teks, ada garis bawah pada teks, lalu ada garis penghurufan, lalu ada garis di huruf tersebut. Nah, selanjutnya itu ada seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakannya jika ingin membuat penulisan itu berwarna. Ini kita pilih warna hijau. Latihan ini, nah, maka latihan ini akan berwarna hijau ataupun komputer. Nah, itu untuk latar belakang dalam penulisan. Atau yang lainnya itu ini, misalkan ini latihan. Nah, latihan ini bisa kita ubah menjadi warna merah ataupun warna lainnya bisa kita tentukan sendiri. Ini warna ungu, warna biru, abu, dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita bisa meletakkan huruf itu di sebelah kiri, tengah, kanan, ataupun rata. Nah, di sini juga kita bisa menjarakkan antar penulisan yang kita buat. Lalu ini ada untuk bulletin library seperti titik-titik, centang, dan lain sebagainya. Lalu juga ada untuk numbering library seperti angka, huruf, dan juga angka Romawi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.